Tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 18 Februari 2021, tepatnya di hari Kamis ya, di minggu ketiga di bulan Februari. Oke, di sini akan banyak bahas ya beberapa hal spesial yang mungkin teman-teman penasaran dan pengen tonton. Ya, salah satunya apakah ada kemungkinan potensial salmonologi baru? Ya, mungkin nih teman-teman sebagian nunggu. So, teman-teman bisa tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, semoga dapat banyak info-info ataupun insight-insight yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman make profit. Oke, kita langsung saja bahas market dulu ya. Saya review sebentar perdagangan di hari Rabu, di mana market turun 1% ya, closing minus 1,02% dengan outflow asing itu all market sebesar 103 miliar ya. Outflow yang cukup kecil melihat penurunan 1%, jadi ini masih relatif oke ya. Yang BBRI gitu kan, salah satu bank yang dijadikan indikator saya sebagai foreign flow pun juga masih diakum ya, meskipun ya BBNI, BMRI itu didistribusi sama asing. Oke, untuk BBC juga masih diakum ya, BBRI juga masih big akum. So saya melihat untuk jangka sekarang ini kita masih bisa santai-santai saja ya, namun sudah mulai lebih waspada. Karena apa? Karena market sudah mungkin bisa dikatakan confirm untuk correction dulu. Ya, mungkin. Ya, kenapa saya bilang mungkin? Karena perdagangan di hari Rabu kemarin ya, kita bedah candle-nya ya, di mana dia sempat high ke 6314 ya. Dia buat higher high lagi karena high di hari Selasa itu di 6308. Lalu high-nya di hari Rabu ini itu di 6314. So dia membuat higher high. Ya, secara teknikal ini memang bagus, tandanya memang daya beli ataupun minat dari para investor dan trader itu masih bagus, sehingga masih bisa nge-push market untuk naik lagi. Ya, tapi ternyata menjelang sesi 1 bahkan sesi 2 ya, market ambles dan membuat lower low. Ya, ini low di hari Selasa itu di 6274, lalu low di hari Rabu ini di 6209. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sudah mulai tanda market terjadi ya aksi taking profit, aksi distribusi, aksi cuci gudang dan lain sebagainya. Ya, dari kemarin dia selalu buat lower high, jadi dia tidak buat low yang lebih rendah, dan kali ini dijebol buat low yang lebih rendah. Ya, bahkan low-nya pun gap-nya cukup jauh. Tandanya apa? Ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa mungkin saja market sudah mulai akan terkontraksi untuk ke bawah. Probability-nya cukup besar. Ya, jadi skenario keberapa nih Om sekarang? Masih skenario 3. Tetapi skenario 1 sudah mulai muncul sinyalnya. Oke. Nah, skenario 3 apa? Ya sideways, ya. Ingat, sideways itu bukan berarti dia naik. Sideways itu dia naik turun tapi di range yang sama. Nah, kalau skenario 1 dan skenario 3 itu sama-sama. Ya, sama-sama apa? Sama-sama mengarah ke bawah. Ya. Jadi kalau kita asumsikan ini skenario 1, dia kan sideways. Ya, ketika sideways sudah nyentuh resist, dia akan kembali ke support. Supportnya di berapa? Ya di sini. Kurang lebih. Ya, ini skenario 3. Nah, lalu berikutnya apa? Skenario 1 dia juga membentuk pola W. Pola W itu gimana sih Om? Pola W itu kayak gini. Ya. Jadi skenario 3 dan skenario 1 sama gak Om? Sama. Ya, apakah benar-benar tandanya akan ke bawah? Mungkin secara teknikal probabilitasnya cukup tinggi. Ya, kita lihat di market luar, bursa Asia sudah mulai merah, Europe juga sudah mulai, Dow Jones sudah mulai muncul doji. Ya, muncul doji sudah menandakan bahwa terjadinya buyer dan seller itu balance. Jadi ya buyer sudah mulai nggak kuat, dan ini menjadi indikasi bahwa mungkin akan terjadi aksi taking profit secara temporary. Ya, jadi koreksi sehat. Nah, jadi skenario 1, skenario 3, chance-nya sama, potensial turun ke sini.
Jadi kita harus lebih waspada. Tapi apakah benar akan ke 6.000 Om? Oke. Nah, apakah benar ke 6.000 atau tidak? Ya, jujur untuk saya sendiri 6.000 ini adalah kemungkinan terburuknya. Ya, ini ke area 2 garis merah ini kemungkinan terburuk. Ya, dan paling terburuknya di sini. Ya, di sekitar sini. Ya, ini kemungkinannya benar-benar terburuk sebenarnya. Cuman karena ini masih jauh di 5.800 ya kita hapus dulu. Ya, jadi kemungkinan terburuk sementara itu akan pokoknya di sekitar 6.000-an lah, ya, 6.050 ke bawah. Oke, ini kemungkinan terburuk. Tapi selagi dia kuat, dia akan rejecting dan lebih bagus karena dia akan bentuk pola W. Ya, pola W itu pola bullish. Nah, tetapi kalau misalnya sentimen dan stimulus market masih kuat, ya saya sih nggak yakin dia akan ke 6.000. Mungkin sebelum nyampe 6.000 dia sudah akan ke reject. Ya, jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa asumsikan ya dia bisa ke retrace di sini. Sorry. Oke. Ya kurang lebih lah ya di sini. Oke, kita geser biar kelihatan angkanya. Ya, maka dia akan di sekitar 6178-an. Ya, 6178 atau kemungkinan terburuk ya dia di sekitar 6.100-an. Ya, 6.090 sampai 6.100. Kurang lebih di sekitar angka itu. Jadi, sebelum market benar-benar ke 6.000, ada beberapa support-support yang cukup oke, cukup kuat yaitu pertama di 6.150, 6.100 6.100 mana nih? Coba saya gambarin deh. Kayak kita hapus dulu. Ya, di sini ya teman-teman ya. Jadi dia akan ke sini dulu ya di 6150-an. Ini benar-benar sangat mungkin tersentuh ya. Lalu habis itu mungkin dia akan sideways baru perlahan naik. Ya, atau kalau dia nggak kuat, market berita jelek-jelek ya dia akan dengan mudah potensi ke sini. Nah, tapi asal dia kuat di sini, ya dia akan rebound. Ya, dia akan rebound. Bisa reboundnya dia akan sideways dulu atau bentuk pola W lagi baru naik. Ya, itu tergantung nanti. Ya, intinya ialah kurang lebih skenario-nya sementara seperti itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, kalau lagi seperti ini kurangin intensitas trading. Ya, kita di VVIP pun intensitas tradingnya sudah mulai berkurang. Ya, dan sekalian cuci gudang. Ya, jadi kita hari ini ada beberapa yang cut loss juga. Ya, kita ada beberapa juga yang cut loss. Tapi ya memang sudah saya antisipasi bahwa akan terjadi cut loss. Ya, tapi cut lossnya juga tidak banyak. So, karena dari awal bulan juga sudah profit luar biasa, DMMX bahkan hit 100%. Jadi ya ini hal wajar ya. Saya pun sudah kasih kode sebenarnya kemarin bahwa saya sudah bilang ya, Anda harus siap ya. Ketika market di awal bulan sampai pertengahan ini naik banyak, Anda manfaatin sebanyak-banyaknya untuk cari profit. Jadi nanti ketika marketnya koreksi sampai akhir bulan, ya setidaknya meskipun Anda amit-amit loss ya masih ketutup cuannya dari awal sampai pertengahan bulan. Jangan kebalik, jangan ketika marketnya lagi bagus Anda profitnya dikit, ketika market jeblok Anda mau cari profit yang banyak, ya susah. Ya, seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini market melemah, ya Anda tradingnya kurangin dulu. Lebih banyak main swing, ya. Antri bawah, antri di area support, ya kan. Kalau memang saham-saham tersebut memang bandarnya memutuskan untuk dikerek naik, cepat lambat ketika market stabil, tuh saham pasti naik. Ya, tapi kalau memang sahamnya memang sudah tidak kuat, ya sudah, dia akan kena cut loss. Ya, ibaratnya ini seleksi alam. Jadi jangan dipaksa. Kalau memang teman-teman sudah buat trading plan dan plannya gagal, out ya out. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya no comment. Intinya market masih dalam range yang cukup aman. Jadi tinggal sesuaikan dengan plan masing-masing aja. Ya, tidak perlu panik berlebih. Tidak perlu panik berlebih dan ya buat Anda yang belum terbiasa menggunakan trading plan, mulai sekarang Anda harus biasakan pakai trading plan. Jadi ketika
naik Anda tahu harus jual di berapa, ketika turun Anda harus tahu cut loss-nya pada saat berapa. Ya, oke sebentar ini ada WhatsApp dari Bandar, asik ya. Oke, ya jadi sudah paham terkait market, saya no comment ya. Berikutnya kita akan langsung kita cek dulu deh. Berita-berita terkini ada apa aja sih? Terungkap banyak data negatif COVID tidak dilaporkan. Wah. Jeblok lagi. Industri konstruksi BNI tetap tumbuh. Kaya dengan sumber air alam, Aceh juara kemiskinan dan pengangguran. Gokil, Sambang Jago meroket terus. JRNG cuan 34 triliun. Oke, ya kita bahas dulu terkait Arto. Nah, Arto ya, ini pertama kali kami rekom itu waktu di sini. Saya lupa di sekitar ini. Ya, member lama tahu lah. Waktu range-nya masih di 4.000 sampai 4.500. Itu menu swing kita. Ya, sempat hit 30 sampai 50% Arto. Ya. Nah, berikutnya ya kalau ini yang nonton member VVIP yang lama, itu di morning briefing VVIP yang kapan punya saya lupa, itu saya juga sudah singgung bahwa Arto saham Arto ini kan bank digital pertama ya di Indonesia. Nah, era digital ini memang akan booming ke depan. Ya, mungkin nextnya akan saya buatkan konten terkait sektor teknologi ataupun digital. Tapi sebenarnya saya sudah notice ketika Arto masih di 4.500. Ya, jujur saya pun sudah TP di sini. Ya, habis itu saya beberapa kali menu live trade kita trading tektok. Sekarang Toto terbang lebih tinggi. Nyesel nggak? Ya dibilang nyesel ya pasti. Cuman nggak apa-apa. Ya, keputar Arto kan ada saham lain yang lebih profit. Ya, jadi ini sekilas cerita saja bahwa Arto ini sudah kami notice bahwa ini sektor digital yang akan perform ke depan. Ya, kayak gitu. Ada beberapa saham lagi, tapi saya nggak bahas dulu sekarang. Ya, saya akan bahas nanti akan saya buatkan sektor khusus ataupun mungkin saya akan bahasnya di VVIP. Kayak gitu. Jadi buat yang mau join VVIP, silahkan chat ke staff kami. Linknya ada di description. Oke. Oke lah ya. Kita bahas requestan. Ya. Mari. Wah, ini Mari juga merupakan salah satu rekomendasi saham kami dari sini. Ya, sudah profit 20%. Tektok lebih dari 20%. Ya, ini Mari juga masih good banget kalau Anda mau. Meskipun ada beberapa grup yang memang akumulasi dan pom-pom. Tapi ya Mari simplinya di atas 110 Anda boleh beli. TP suka-suka. Ya, begitu aja saya jawabnya. Oke, saham-saham properti mana yang bagus? BSD, Asri, Kota, Pakuan. Kota skip ya karena Kota itu repo meskipun dia sektor properti. Nah, kalau dari valuasi dan stabil Pakuan dan BSD. Ya, valuasi saya belum ngecek Pakuan itu terakhir di 600-an. 600 700. BSD valuasi di sekitar 1.500. Ya, 1.400 1.500. Ya, itu valuasi saya dulu pernah hitung. Nah, untuk Asri ya kalau Anda mau cari capital gain Anda cari di Asri. Cuman lebih spekulatif. Ya berapa valuasi bisa di atas 3,5 sampai 400. Bahkan kalau kondisinya performnya Asri sudah bagus ya, dia punya bondsnya sudah bisa dilunasi bahkan bisa 500 lebih. Valuasi secara invest. Ya tapi kalau mau trading Asri oke, karena Asri yang cukup diakum sama Bandar menurut saya. Ya. Oke, Elsa untuk minggu depan. Elsa, kita cek aja oilnya. Ya ini hati-hati ya, semua sudah mulai merah, semua sudah mulai correction. Ya ini oil sudah tembus 60. Masih panjang perjalanan oil saya lihat, jadi Elsa Medco menarik. Ya di dua saham ini aja sama Akra lah 3. Ya, cuman Akra saya mungkin beli kalau dia breakout 3.600. Tapi kalau enggak saya skip. Ya, lalu untuk Elsa bagus ya. Anda sambil cek market juga ya, sambil cek market dan komoditis. Elsa bagus untuk swing boleh ya. Medco juga boleh, dia sudah sideways ya, tinggal tunggu terbang saja, tinggal tunggu momentum. Oke kok ya.
Oke, berikutnya BMRI BBKP Agro. Saya skip BMRI, saya skip BBKP coba ya. BBKP di atas 540 oke ya. Kalau close di bawah 540 jelek, dia akan turun lagi. Ya, agro saya sudah bilang di atas 1000 masih oke, dia masih akan sideways ya. Anda swing saja. Ya, selagi dia kuat di atas 1000 itu oke. Ya, oke, saya cas dulu. Nah, udah jelas ya. Lalu berikutnya, Behat repo skip, Unilever skip. Itu saham invest dan invest pun juga nggak cocok, lelet. Berikutnya SSMS. Oke, kalau ngomong SSMS, ya kita harus cek dulu CPO-nya. 2% ya. Good sinyal 2% ya, tapi kali ini karena marketnya drop ya, mayoritas sahamnya drop, tapi masih menarik kok ya. Mungkin saya bisa rekomendasikan SSMS. Coba SSMS nih break support, hati-hati ya, dia break support. SSMS kurang oke, coba kita ke TBLA ya. TBLA nih good ya, daripada SSMS saya mungkin lebih ke TBLA. Ya, siapa tahu digoreng isu Pak Lo Keng Hong beli TBLA lagi, ya habis itu terbang deh. Ya, dulu kan seperti itu nih kalau nggak salah di sini. Saya lupa waktu itu isu Pak Lo Keng Hong di mana. Di sini kali ya. Ya, pokoknya ada lah, teman-teman tahu dulu. Nah, jadi TBLA oke, karena dia masih ketahan. Dia beda dengan SSMS yang ngedrop. Ya, tandanya memang nggak kuat. Lalu atau enggak DSNG. Ya, sementara saya bisa rekomendasi TBLA. Ya, di atas 950 bagus. CPO-nya juga masih oke. LPKR. LPKR sideways kurang menarik karena dia belum breakout, jadi saya skip ya. Kabar market global dan korelasinya ke IHSG. Kabar market global. Ya, ini pertanyaannya mungkin korelasi market global dengan IHSG. Ya, korelasinya sebenarnya saya sih jujur saya nggak nganalisis ya, maksudnya nggak pakai uji statistik untuk benar-benar ngitung korelasinya berapa persen. Tetapi di beberapa kasus ini relate ya, karena kalau kita ngomong IHSG kita kan ya didominasi sama asing juga masih ya sekitar mungkin sekarang sudah di bawah 50%. Tetapi ya investor-investor asing yang berinvestasi ataupun trading di kita ya itu pun pasti mereka trading ataupun investasi di bursa-bursa gede seperti Shanghai, Tokyo, Europe, dan juga terutama di Dow Jones-nya itu sendiri ya. Begitu pula dengan bandar-bandar lokal kita. Bandar-bandar lokal kita sebagian besar pasti ya trading ataupun investasi ya di saham-saham di bursa-bursa seperti ya contohnya Dow Jones. Itu pasti. Ya. Nah, maka dari itu ketika di sana mereka jualan, mereka di sini juga akan ikut-ikut jualan. Ya, jadi ketika ada berita jelek di Amerika, ya investor-investor asing di sana, ya mereka yang punya saham-saham misalnya di bursa Indonesia, bursa Singapura, yang mereka juga akan ikut jualan. Karena apa? Ya karena pertama ya kita tahu bahwa kayak misalnya ekonomi US dan ekonomi China kan merupakan negara dengan raksasa ekonomi terbesar di dunia. So, jadi kalau ada apa-apa dengan negara tersebut, ya itu kan akan berimbas kepada indeksnya. Nah, ketika indeksnya berimbas, ya itu akan dijadikan acuan oleh indeks-indeks yang lain, ya sehingga ya biasalah kalau misalnya tiba-tiba indeks Dow Jones-nya minus 4%, 3%, maka seluruh bursa nggak ada angin, nggak ada hujan, ikut merah. Ya, teman-teman kan sering lihat seperti itu. Atau ketika kita lagi nggak ada apa-apa, bursa luar tiba-tiba naik 4%, 5%, kayak waktu itu gara-gara vaksin apa tuh di Eropa, di Amerika disetujui, bursa kita besoknya terbang 2%, 3%. Kurang lebih seperti itu, tapi nggak setiap hari relate. Ya, tapi ada big event tertentu yang bisa membuat korelasinya itu positif. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau mau dijelaskan secara spesifik agak sulit. Oke? Nah, saya percepat saja. Ya,
Oke, Wika, konstruksi no, saya sudah bilang konstruksi baru menarik dibahas. Kalau dia break dan dia tidak break, ya artinya skip. B, BTPS, BBTN, IMAS, kepik saya sudah skip ya, udah naik banyak banget. BRPTL, PPF, SCM, AGRS, INPC. Nah ini nih, saya mau bahas yang ini dulu deh ya. AGRS, INPC, dan saham-saham perbankan kecil lainnya. Nah ini menarik ini. Ya, kalau Anda lihat ini saham-saham bank-bank kecil yang naik semua. Nah, pertanyaannya kenapa bisa naik semua auto reject atas ya? Jadi ini memang udah ada isunya di mana memang bank-bank kecil ini mau di merger, mau dilebur, lalu mau diakuisisi dan lain sebagainya agar bank-bank ini jadi bank yang cukup besar ya, modalnya jadi bertambah ya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu isu-isu ini yang membuat saham-saham ini terbang. Ya dari dulu memang bank-bank kecil ini kalau dikaitkan dengan isu akuisisi pasti terbang. Kenapa? Ya, simplinya ialah ketika diakuisisi aset mereka akan jadi lebih besar. Ya, simpelnya begitu. Ya, jadi terlepas akuisisinya itu menguntungkan atau tidak, ya investor melihatnya akuisisi adalah peluang. Ya ketika peluang semua orang beli sahamnya harganya naik. Kan simpelnya seperti itu. Jadi ini masih isu, tapi yang mungkin ke depan bisa saja terjadi. Ya Anda mau trading ya silakan. Ya lalu ada yang bertanya, Om kenapa Om tidak rekomendasi di grup ataupun di channel? Ya tadi ada yang nanya juga. Kenapa? Ya jujur saya trading saham-saham kayak gini. Tadi saya trading INPC, ya lumayan BBYB, ya BNBA dari kemarin juga saya trading. Cuma saya tidak rekom, saya cuma trading secara individu. Kenapa? Karena saham-saham seperti ini gak cocok kalau ditradingkan. Ya let's say lah, saya harus memandu 2.000 orang. Ya, nggak cocok saya memandu 2.000 orang ke saham-saham seperti ini. Karena saya trading seperti ini pun pas lagi screening di running trade gitu ya. Lagi screening misalnya kan, oh muncul misalnya BNBA. Ya sudah, saya langsung tek input order beli, langsung pakai teknik rahasia saya, langsung pasang auto sell, kejual. 2%, 2%, 3%. Kalau saya pindahkan ke channel, saya harus ketik dulu plannya. Ya mungkin teman-teman jeda buka 30 detik pun beda harga sahamnya sudah terbang. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman beli di pucuk, teman-teman nyangkut. Maka dari itu saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa rekom saham-saham seperti itu di channel. Terlalu cepat. Ya, dan resikonya tinggi. Bisa masuk, nggak bisa keluar nanti. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin itu nggak gampang. Ya, bukan perihal Anda bisa analisa, tapi tanggung jawab Anda, lalu cara Anda memandu seberapa banyak orang tersebut untuk sama-sama profit itu yang susah. Itu nggak semua orang bisa. Anda lihatnya enak, Anda jalanin itu sulit banget. Ya, maka dari itu saya nggak rekomen. Ya, begitu. Jadi saya harap teman-teman paham. Ya jadi kelanjutannya gimana? Anda trading saja, tapi ya hati-hatilah kayak BNBA ini kan udah rawan. Saya sudah jual tadi. Ya, ini saham-sahamnya sudah rawan. Ya, ini sudah kena UMA, jadi hati-hati. Ya, ingatlah, ini hype-nya terlalu tinggi, turun pun akan sakit gitu. Ya, ini sebulan sudah 176%. Ya, ini kan kalau isunya gagal dan lain sebagainya kan sakit. Ya, nanti istilah keluar lagi beli pucuk. Anda salahin orang lain, padahal yang salah Anda sendiri yang rakus, kan begitu. Ya, farmasi masih oke, ya, masih koreksi wajar. KF batasin di 3.500. IRA sementara di sini. IRA sementara masih di 2.200 kalau teman-teman mau. Ya. Untuk Kinaf itu batas stop loss-nya, sisanya taking profit cara entry Anda masuk sendiri. Untuk INAF saya nggak rekomen karena dia baru breakdown ya, jadi mungkin KF dan IRA yang mungkin Anda masih bisa trading kan. Oke. Saya lebih penasaran arti lambang simbol dari STA. Oke, ya ini saya dari dulu mau jawab. Nah, untuk STA yaitu Anda perhatikan, yaitu ada beberapa logo. Ya mungkin saya bisa ceritain sedikit lah. Ya, saya bisa ceritain sedikit.
Ya, pertama di sisi kiri atas itu ada logo orang silent, ya artinya memang mencerminkan bahwa kita sebagai seorang silent trader. Lalu di sebelah kanan itu adalah logo banteng yang mengindikasikan bahwa harapannya ya para member-member dari Silent Trader Academy ini portofolionya itu bullish terus. Ya karena bullish itu kan disimbolkan dengan logo banteng. Oke, nah lalu di kiri bawah itu ada logo atom. Kalau Anda tahu, logo atom ini kan sebenarnya simbol dari lambang ilmu. Ya, artinya apa? Artinya ialah Silent Trader Academy ini bukan hanya sekedar memberikan saran ataupun rekomendasi-rekomendasi saham yang bersifat disclaimer on, tapi juga memberikan edukasi, memberikan psikologis, memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilmu yang berguna bagi seluruh masyarakat trader investor yang ada di Indonesia. Ya, itu. Nah, lalu sebelah kanannya itu ada logo chart yang sedang uptrend mengindikasikan bahwa harapan dari saya kepada seluruh member Silent Trader agar portofolionya itu terus uptrend. Seperti itu, ya. Lalu kenapa logonya seperti logo kuliahan? Ya. Jadi karena memang namanya akademi, ya saya mengambil logo-logo, mengambil konsep ya kayak universitas-universitas, perguruan tinggi di luar negeri, itu kan logonya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Oke, ya. Jadi itu yang nanya logo. Lalu berikutnya terkait Moonmology, ya mungkin ini yang sudah Anda tunggu-tunggu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kalau dari perekom pertama kali, ya. Kalau dari rekom pertama kali, Moonmology ini direkom di 27 Januari. Ya. Di sini plannya sudah jelas, waktu 27 Januari itu harga saham DMMX masih di harga open 236. Ya, jadi kalau per 236 dapat di 236 240, maka tadi sempat ke 496, maka sudah tembus 100% dalam kurun waktu nggak nyampe 3 minggu. Wow. Ya, di mana lagi kalau bukan di sini. Ya, saya sih bersyukur banget ya. Tapi buat teman-teman yang sudah profit di sini ya jangan lupa disedekahkan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu apakah ada Moonmology baru? Nah, jadi untuk Moonmology itu nggak gampang ya. Nggak setiap hari ada. Terakhir Moonmology kita itu DAQ. Ya, DAQ itu saya ingat banget saya rekom di sini. Ya, di mungkin sekitar tanggal 27-an ya, 2726. Oke, rata-rata beli kita saya ingat banget di 336 340 dalam kurun waktu 2 minggu juga. Ya. Anda bisa lihat ya, dalam kurun waktu 2 minggu dari 340 itu ke 525. Berapa persen? 50%. Wow, ya. Lalu setelah itu Moonmology itu kan di akhir November, akhir Desember, Januari 2 bulan baru ada lagi. Tandanya tidak setiap hari. Ya. Apakah Moonmology ini info insider bandar, titipan bandar? Enggak juga. Ya, saya melihat berdasarkan teknikal, berdasarkan trik-trik kriteria khusus Moonmology saya, dan boom, ya ketika memang Moonmology sudah keluar, insya Allah win rate 100% terjaga. Ya, target minimal Moonmology itu 10%. Ya, puluhan persen target minimal. Ya, tapi tetap ada plannya kalau gagal harus gimana. Tapi sejauh ini Asri dulu direkom di sini. Ya, Asri dulu kita rekom di sini di 150-an ya, di sekitar akhir Oktober, akhir Desember 100%. Ya, lalu IMAS ya direkomendasikan di sini ya, di pertengahan November ya, lalu bulan berikutnya 100%. Ya, lalu apalagi lalu DAQ dan juga DMMX. What next? Sejauh ini belum ada. Nanti kalau ada saya tidak info lagi di YouTube gratis ini. Ya, tapi saya akan info kalau misalnya DMMX sudah dipublish ya di channel VVIP. Nah, nanti Anda yang mau join VVIP silakan. Ya, tapi yang jelas saya akan info di YouTube channel VVIP Silent Trader. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk Moonmology. Sabar ya, ini DMMX mungkin perjalanan masih panjang, biarin dia koreksi dulu ya, tapi saya sudah jual juga sebagian di atas ya, saya tinggal lot ya, sudah kawal aja ya, orang udah profit
ya ini kalau sekarang ini profitnya sekitar 80%. Ya nggak apa-apa, 80% udah cakep kok. Ya, mau ARB 7 kali pun juga nggak masalah. Oke, jadi itu dulu. Ya, ini terkait Moonmology. Buat Anda yang mau join turnamen, ya buat Anda yang mau join turnamen MLBB, tapi Anda nggak punya tim, Anda individu, silakan chat ke staff kami, Staff Silent. Ya, di sana nanti dipandu untuk daftar individu, nanti akan dipilih secara random timnya. Ya, jadi ini charity webinar, charity turnamen, Anda have fun saja di sini. Lalu buat yang mau join VVIP silakan, cuma 150.000 per bulan, Anda bisa coba dulu sebulan. Kalau nggak cocok nggak usah perpanjang. Mungkin itu aja. Thank you teman-teman semua. Nanti akan kami update lagi saham-saham potensial menariknya ke depannya. Jadi berhati-hati ya. Kita trading harus lebih disiplin. Saya doakan kita semua bisa profit lagi. Thank you banget teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.